Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang selalu diberkati Tuhan. Tuhan masih berkenan menyatakan dan menganugerahkan kita kehidupan. Ada kesempatan untuk terus menyaksikan betapa besarnya pengasihan Tuhan atas diri dan hidup kita, dan kita akan menikmatinya. Mari dalam menjalani aktivitas hari ini, kita sandarkan kehidupan kita lewat firman-Nya. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai ayat 11. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11, itulah bagian firman Tuhan yang akan kita baca dalam Renungan Harian Toraya edisi 25 September 2021. Sebelum kita membacanya, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu Tuhan, membutuhkan kuasa, perlindungan, dan juga kasih. Sehingga dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan, kami dimampukan menghadapi baik itu tugas pekerjaan, bahkan tantangan. Olehnya itu, tuntunlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Dan hanya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa mengerti, terangi hati dan pikiran kami, dan bersabdalah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Kemudian mendekatlah anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Kau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, kau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Demikian firman Tuhan. Amin.
ahli waris dalam Kristus. Makmana lan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adakah di antara kita yang merasakan ketidakadilan di sekitar pembahagian harta warisan? Lalu bagaimana sikap saudara terhadap hal itu? Perikop kali ini Musamah diperhadapkan dengan persoalan ahli waris, khususnya kasus anak-anak perempuan Selafehat yang meminta hak waris karena Selafehat tidak memiliki anak laki-laki. Ketika seorang ayah wafat pada saat itu, maka tradisi berlaku adalah anak-anak laki-laki akan membagi-bagi harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat, sedangkan anak-anak perempuan tidak mendapat warisan, sebab dari sang ayah biasanya mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Bila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka harta waris akan diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Itulah yang membuat anak-anak perempuan Selafehat merasa bahwa hal itu tidak adil. Itulah sebabnya mereka menghadap Musa. Dan Musa yang mendengarkan keluhan anak-anak perempuan Selafehat ini membawa perkara itu kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyatakan, bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita sebagai orang yang percaya telah menerima harta warisan, yakni warisan keselamatan atau kehidupan. Warisan harta di dunia memang penting, tetapi lebih penting adalah warisan keselamatan. Oleh karena itu, jangan kehilangan harta warisan yang sudah menjadi hak kita. Dalam Yesus Kristus warisan keselamatan telah dinyatakan. Dialah Allah yang tetap memperhitungkan kita, sekalipun kita tak layak menjadi ahli waris. Berbahagialah saudara-saudara, jalanilah hidup dan tetaplah mempertahankan hak waris Anda, yaitu kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami, sehingga dalam dosa Engkau menebus kami oleh pengorbanan Yesus Kristus. Menjadi hak kami untuk menerima kehidupan itu. Kamilah pewaris-pewaris dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun, setan tetap menginginkan kami untuk kehilangan warisan itu dengan berbagai cobaan-cobaan yang digunakan untuk menjatuhkan kami. Kami terus berdoa dan berserah kepadamu Tuhan. Mampukan kami untuk melawan segala tantangan kehidupan, dan kami mempertahankan warisan kehidupan kami di dalam Yesus dalam keberadaan apapun. Kami berdoa untuk kebutuhan hidup kami. Percukupkanlah kami dengan makanan minuman Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber dari segala yang kami butuhkan. Kami membutuhkan kekuatan dan kesehatan. Hanya Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, yang menjaminkan kami kekuatan dan kesehatan, dan menjaminkan kami untuk bisa keluar dari gangguan kesehatan karena penyakit, seperti yang dialami oleh banyak saudara-saudara kami yang menjalani perawatan di rumah ataupun perawatan di rumah sakit. Kami mohon kepadamu, Tuhan, melawat mereka. Berdoa buat usaha dan pekerjaan anggota jemaat. Tuhan berkati mereka, menaruh harap dan berdoa kiranya
setiap usaha atau pekerjaan mereka tetap terberkati dan mereka menerima hasil dari jerih payah mereka. Berdoa untuk anak-anak keluarga jemaat, Tuhan terus berkati, biarlah mereka senantiasa bertumbuh dan hidup dalam bimbingan kasih sayang orang tua untuk menyatakan kehidupan di dalam Yesus Kristus, dan mereka juga adalah pewaris-pewaris dari kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, kini kami mau beraktivitas, kami mau bekerja, dan kami percaya kasih Tuhan mengiringi hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Demikian ibadah kita. Marilah saudara-saudara jalani hidup ini dengan segala tantangan dan cobaan yang dihadapi. Jangan mau kehilangan dari harta yang tak ternilai sebagai warisan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi saudara, Tuhan akan membimbing saudara, dan Tuhan akan memberkati saudara. Untuk itu, mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian, saudara-saudara, selamat beraktivitas dan selamat menikmati berbagai berkat Tuhan. Haleluya.